Guys, jumpa lagi bersama saya channel YouTube CPB. Saat ini saya berada di kantor Polres Pelalawan melakukan ekspos perslilis penangkapan tambang ilegal yang beroperasi di Pangkalan Kerinci. Perslilis ini bakal dipimpin Kasat Reskrim AKP Nur Rahmin SIKMH. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna do it right and do it again. Oh, say, oh, 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 come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Kita mau lihat barang buktinya berupa 2 alat berat bersama Kasat Reskrim Polres Pelalawan juga nih. Nih yang mana alat beratnya? Ini ada 3. Jindan Ini yang punya PL. Mana? Oh, ini alat berat nih guys. Ini 1, 1 dan 3 nih. 1 belurutan juga. 3. Ini alat beratnya. Geser aja bener. Sini. Nah, sini nah. Bisa. Barang bukti berupa alat beratnya guys. Mobil kita titip di Polsek Sektor Pelalawan. Ya, mobil kita. Karena mau ada kunjungan. Ada merek Hitachi. Hitachi. Semua saya berantakan. Tuh. Oke. Ini Pak Kasat Reskrim Polres Subak Umas juga. Pak Kasat bisa dekat sini, Pak Kasat. Omak, kotor itu. Enggak sih. Oh, dikerjain pagi-pagi. Dikerjain Pak Kasat. Konten adalah 1 unit, 3 unit eskavator yang kita amankan dalam praktik ilegal galian C, pertambangan yang ada di Polres Pelalawan, di wilayah hukum Polres Pelalawan. Ini ada 3, 2 merek Hitachi dan 1 Hyundai. Cukup. Ini siapa nih? Siapa kalian? Coba ngomong. Kami. Siapa? Ariel Moah. Ini siapa ini? Lagi proses perslilis kasus galian C. Pakai mic atau gimana? Pakai mic lah, Pak. Kalau bisa. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati rekan-rekan media mitra Polri di Polres Pelalawan. Hari ini tanggal 14 Maret 2022, kami dari Polres Pelalawan ingin melakukan press release terhadap perkara pertambangan, yaitu galian C tanpa izin. Ya, di mana nanti kami akan menjelaskan bahwasannya ada 3 perkara yang kami ungkap, ya kami sedang tangani. Pada saat ini kami mengungkap 2 TKP, baru 2 TKP. Ya, yang pertama dasar laporan kita adalah laporan polisi nomor 23 bulan 1 2002 tanggal 16 Januari. LP kedua adalah LP 24 tanggal 16 Januari juga. LP ketiga LP 25 tanggal 16 Januari. Perkara adalah dugaan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, di mana sesuai dengan pasal yang kami persangkakan adalah pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ancaman hukuman di dalam undang-undang tersebut maksimal adalah 5 tahun penjara. Waktu kejadian kami amankan pada tanggal 15 Januari hari Sabtu sekitar jam 15.00 WIB. Ya, yang kami amankan pada hari itu adalah alat bukti semua, baik
alat berat, kemudian mobil, dan juga buku-buku yang kami amankan. Di mana tempat kejadian ada 3 karena LP laporan polisi yang kami buat ada 3. Jadi TKP pertama adalah di Jalan Hang Tua 10, Jalur 9, Desa Makmur, SP 6, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. TKP kedua adalah di depan SMA Negeri 2, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kemudian TKP ketiga adalah di samping SMA Negeri 2, Pangkalan Kerinci, di mana korban adalah negara Republik Indonesia. Tersangka pertama untuk di TKP pertama adalah tersangka dengan inisial JS, ya, dengan umur 52 tahun. Tersangka kedua Pak JS, mana? Angkat tangan aja. Ini Pak JS. Untuk tersangka kedua di TKP kedua adalah dengan inisial PL. Pak PL, angkat tangan. Oke. TKP ketiga adalah tersangka dengan inisial AS yang saat ini masih DPO, ya, yang kami ketahui keberadaannya lagi di luar kota. Ya, kami berharap ini bisa juga terungkap. Di mana barang bukti yang kami sita di TKP pertama adalah 1 unit eskavator, ya, yang barang buktinya masih ada di belakang, ya, tidak bisa kita hadirkan di sini karena cukup besar, ya, bersama 1 mobil polisel dan juga buku catatan transaksi dari keluarnya tanah timbun tersebut oleh tersangka Pak inisial JS. Yang TKP kedua yang kami amankan adalah 1 unit eskavator dan juga buku catatan. TKP ketiga kami amankan 1 unit eskavator dan juga mobil dump truck, ya, yang tersangkanya masih DPO, dan juga buku-buku catatan dan STNK dan kunci. Saya ingin menjelaskan kronologi kejadian singkat. Ini terjadi langsung kami amankan dalam 1 hari, ya, di 3 TKP. Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2022, Satreskrim Polres Pelalawan melakukan patroli di sekitar Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Tujuan patroli saat itu berdasarkan perintah yang menjadi sasaran penyelidikan terhadap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin dengan cara menggali tanah uruk dan tanah itu dijual ke pihak lain dengan mendapatkan keuntungan. Yang menjadi target yang pertama adalah di Desa Makmur, Simpang 6, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan di jalur 9. Setelah sampai di sana, benar tim dari Polres Pelalawan menemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka inisial JS. Setelah ditanyai mengenai izin pertambangan, operator tidak dapat memperlihatkan kepada tim penyelidik Polres Pelalawan. Kemudian terhadap barang bukti 1 unit alat berat beserta 1 mobil dump truck kita amankan ke Polres Pelalawan. Berlanjut, kemudian kami melakukan target berikutnya yaitu di dekat SMA 2 Pangkalan Kerinci, dan setelah sampai di TKP benar ada 2 alat berat yang langsung. Yang pertama kepemilikan dari inisial PL, yang kedua adalah punyaan DPO yang saat ini belum kita tangkap. Selanjutnya kami amankan juga ke Polres Pelalawan karena pihak yang melakukan penggalian tanah uruk tidak bisa memperlihatkan izin pertambangannya mereka. Akhirnya semua kita bawa ke Polres Pelalawan untuk kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah kami melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, dengan mekanisme gelar perkara, kami menetapkan tersangka untuk saat ini ada 3 orang
Yang pertama tersangka dengan inisial JS, yang kedua adalah PL, yang ketiga adalah MA. Ya, saat ini masih DPO. Yang kami amankan baru 2 orang, yang Bapak lihat saat ini hanya 2 orang. Kemudian keterangan lain yang telah kita lakukan adalah keterangan ahli yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan para tersangka tersebut melakukan pertambangan tanpa izin dapat dipersangkakan dalam pasal 158 junto 35 Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, terhadap para tersangka ini telah kami lakukan penahanan di Polres Pelalawan. Sekian dari saya, silakan rekan-rekan mitra. Silakan mitra media, silakan bertanya. Kita berikan pertanyaan, 2 pertanyaan untuk kita sampaikan. Terima kasih. Saya dan Febri, wartawan cakaplah.com. Untuk udah berapa lama nih Komandan beroperasinya para pelaku ini, Dan? Mungkin cukup lama, bervariasi. Ada yang 6 bulan, ada yang hampir setahun juga melakukan pertambangan ini tanpa izin. Kalau Ya. ini kan untuk TKP kan baru di Kecamatan Pangkalan Kerici ya, Ya. Bagaimana untuk TKP di kecamatan lain? Saya rasa kan untuk Galian C ini kan kecamatan lain juga ada. Setelah kejadian kami lakukan ini, kami melakukan penangkapan ini, kita tidak tebang pilih. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan kita lakukan patroli semua, monitoring. Tapi memang mungkin terdengar karena ini sudah diamankan di Polres, jadi mereka hilang semua BBB yang mungkin Bapak rekan-rekan ketahui sendiri, yang ada mungkin adanya pertambangan juga sudah tidak ada di TKP semua. Oke. Di Pelalawan izin yang memiliki tambang untuk tanah timbun ini ada nggak, Dan? Saat sampai sekarang ini belum ada, dan pemerintah juga belum ada mempersiapkan lahan ataupun wilayah yang boleh ditambang. Jadi di Pelalawan kalau ada yang ambil tanah timbun untuk menjalan ataupun yang lainnya berarti ilegal, benar? Kalau untuk kepentingan sosial, ya bisa dibicarakan, bisa dimintakan secara tertulis dari pemerintah daerah dan disampaikan kepada Polres Pelalawan. Ya, apabila untuk membangun masjid, membangun gereja dan membangun kepentingan sosial lainnya yang berdampak untuk masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ya, tidak mendapat keuntungan pribadi. Kalau untuk kepentingan perusahaan dan menimbun jalan atau untuk menimbun fondasi gitu, Dan? Saat ini belum boleh karena itu menjadi kepentingan pribadi. Perusahaan adalah pribadi. Oke? Oke. Terima kasih. Siap. Kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan adanya pengungkapan kami terkait Galian C tentang ilegal masalah pertambangan tanah uruk, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih peka, agar lebih paham terhadap masalah hukum yang terjadi. Jadi, dalam kasus pertambangan Galian C tanpa izin ini, seharusnya masyarakat lebih paham untuk mengurus izin-izin terlebih dahulu di pemerintah daerah agar tidak menjadi polemik di kemudian hari yang bermasalah dengan hukum. Agar kami pun menghimbau dari kepolisian Polres Pelalawan, kami tidak ingin adanya terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ya, kami berharap semua izin-izin dilengkapi terkait penambangan Galian C. Terima kasih.